Selanjutnya teman-teman, kadang ada pertanyaan, apakah seorang fasilitator harus menguasai disiplin ilmu terkait dengan materi permasalahan? Karena sering muncul pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah tidak harus. Kita misalnya bergerak di dalam proses pemberdayaan kesehatan, kita tidak perlu belajar terkait dengan ilmu-ilmu kesehatan. Kita tidak harus orang kesehatan harus membidangi kesehatan. Kita dari pertanian juga boleh menjadi seorang fasilitator di bidang hukum dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena tugas fasilitator itu bukan tugas untuk menggurui atau tugas untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Tugas fasilitator adalah menggerakkan massa untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Terkait dengan itu, kita seorang fasilitator harus pandai-pandai menggerakkan masyarakat agar mereka tergugah untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, sehingga kita walaupun dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda tidak masalah untuk menjadi seorang fasilitator pada berbagai kondisi atau permasalahan di masyarakat. Sebagai contoh, di dalam peran seorang fasilitator itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah misalnya kondisinya adalah masyarakat tahu terhadap permasalahan dan kita tahu masalah itu. Maka tugas fasilitator dia hanya menjadi moderator saja. Apa itu moderator? Mempersilahkan membagi waktu dan ruang kepada masyarakat untuk bicara, untuk menyelesaikan masalah itu. Silakan Pak RT, Pak Duko, Bu Duko, Karang Taruna punya pendapat, mereka sudah tahu jika mereka punya pendapat masing-masing. Kita hanya menjadi seorang moderator saja. Yang kedua, kalau masyarakat tahu masalah kita tidak tahu, maka kita bisa berperan sebagai motivator. Karena kita tidak tahu, motivator saja, memotivasi misalnya, Bapak sudah paham tentang permasalahan itu, tahu mengatasinya bagaimana kalau pengerjaan atau FGD atau pengerjaan terhadap mengatasi permasalahan itu kita percepat. Dimana kalau kita rapatnya sebulan 2 kali, tidak hanya 1 kali. Seperti itu, kita memotivasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka semakin cepat karena kita seorang motivator. Nah, yang ketiga, kalau kondisinya adalah masyarakat tidak tahu, kita tahu. Kalau masyarakat tidak tahu, tapi kita tahu, maka kita bisa menjadi narasumber untuk memberikan inspirasi atau kata-kata kunci dalam permasalahan untuk mengatasi permasalahan itu. Yang terakhir adalah ketika kita tidak tahu, masyarakat juga tidak tahu, ini namanya blank area, gelap kondisinya, sama-sama tidak tahu, maka kita bisa mengundang pihak ketiga yang memahami permasalahan itu, kemudian tahu cara mengatasinya untuk memberikan inspirasi, masukan-masukan, teknik-teknik untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi itulah sebenarnya kenapa kita walaupun dari disiplin ilmu yang berbeda-beda tetap bisa berperan sebagai seorang fasilitator.